kita random question ya. Ini ada dari siapa sih namanya, Resti tadi, ada dari Resti. Ini pertanyaan tadi hampir sama terkait dengan akreditasi. Kalau mungkin kemarin sempat dibahas, tapi kita ulangi lagi. Saat lulus belum ada akreditasi, gimana? Pertanyaannya gitu doang. Gitu Pada saat doang. lulus belum ada akreditasi, gimana? Boleh daftar nggak? Gitu. Ini ya kita baca dari Permenpan aja kali ya Kak. Jadi untuk jenis formasi umum itu dapat dilamar oleh yang penting terakreditasi. Jadi program studi atau universitas yang terakreditasi. Untuk jenis formasi cum laude atau lulusan terbaik itu wajib terakreditasi A atau unggul, baik itu prodi dan universitasnya. Jadi itu dan kalau misalnya lulusan. Jadi nggak boleh pisah-pisah ya. Misalkan prodinya dia A, universitasnya dia B, nggak boleh kayak gitu. Harus A dua-duanya. Kalau cum laude iya. Kalau cum laude gitu ya. Ya. Kalau yang lain tergantung dari. Kalau yang lain, yang penting terakreditasi di Permenpan seperti itu. Oke. Yang dipakai yang ketika lulus ya. Yang dipakai yang ketika lulus. Kalau sebelum lulus nggak ada akreditasinya, masa sih? Bisa ditanyakan ke instansi, boleh nggak akreditasi yang terbaru gitu. Oke, berarti kalau gitu, kalau belum ada akreditasi, ditanya juga ke kampusnya, bener nggak sih kita sekolah ada akreditasinya gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, kita scroll lagi ke bawah. Oh, yang ini nih. Soalnya saya dapat banyak pertanyaan terkait dengan domisili. Kalau saya daftar di Jakarta, kalau saya tinggal di Jakarta, nih domisilinya di Jakarta. KTP di Jakarta, lama di Bogor, boleh nggak? Boleh lah, Kak. Harus nyantumin ini nggak, apa namanya, surat domisili atau apa gitu? Enggak sih, tergantung ya. Kalau gitu ya? Biasanya jadi kan instansi itu ada syarat upload ya. Nah, untuk syarat upload itu udah dibaca baik-baik. Atau ada nggak sih instansi yang mewajibkan untuk menggunakan syarat upload domisili itu gitu. Tapi sih sejauh ini yang saya baca sih nggak ada ya. Hampir nggak ada yang pakai syarat domisili. Berarti harus teliti ya Kak Indah ya. Berarti kalau ada instansi yang memungkinkan dalam tanda kutip untuk harus upload apa namanya, data domisili. Tapi sejauh yang kita baca sih belum ada ya. Iya. Iya ya. Kita scroll lagi ya ke bawah ya. Ini nih banyak pertanyaan terkait dengan apa sih namanya, tempat lahir. Waktu kelahiran di KTP dan ijazah itu tulisannya JKT Jakarta. Namun waktu daftar di ASN tulisannya Jakarta Timur. Berpengaruh nggak tuh? Oke. Untuk tempat lahir sudah kami tegaskan ya ke instansi bahwa jangan menjadi acuan untuk men-TMS-kan peserta. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya, di dokumen-dokumen yang ada di Indonesia ini, ijazah, akta lahir, KTP, kadang itu nggak sama gitu keluarnya semua. Ada yang tingkat desa, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Tapi yang di SSCSN ini yang harus diisikan kan tingkat kabupaten kotanya. Ya, jadi jadi kita udah tegaskan sih ke instansi bahwa jangan menjadikan tempat lahir ini sebagai acuan untuk men-TMS-kan atau tidak memenuhi syaratkan pelamar gitu. Jadi sekali lagi ikuti petunjuknya di sistem. Kalau misalnya tadi di KTP-nya misalnya tulisannya JKT, di sistem keluarnya Jakarta Timur ya nggak apa-apa, memang seperti itu. Nggak ada masalah ya. Oke, terus kita coba scroll lagi ke bawah ya. Ini banyak yang nanya tentang passing grade. Kapan kamu keluarnya nih passing grade? Waduh, itu ada di Permenpan kayaknya ya. Beda channel. Kayaknya belum ini ya. Kita scroll lagi aja ke bawah dulu ya. Tadi tentang passing grade itu kan nanti diatur sama Permenpan ya, nanti passing grade-nya teman-teman ada di berapa untuk tes wawasan kebangsaannya, nilai berapa untuk
kepribadiannya dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita coba scroll lagi ke bawah. Nih banyak yang nanya ya soal, saya baca inti pertanyaannya aja ya. Um, Apakah surat lamaran dan pernyataan itu harus ditulis tangan atau diketik? Diketik atau ditulis tangan? Ya tergantung, tapi biasanya sih diketik gak masalah, tapi kan nanti dibubuhi tanda tangan atau dikasih materai itu biasanya. Nah itu yang harus dibaca baik-baik. Jangan sampai juga materainya pakai materai yang sama, buat surat pernyataan materai yang ini, buat surat yang lain pakai materai yang sama, itu kan jadinya nggak sah ya. Nah itu harus dibaca petunjuk di masing-masing pengumuman instansi. Ada instansi yang mensyaratkan diketik, ada yang mensyaratkan ditulis tangan juga ya, kalau nggak salah gitu ya kayak. Iya. Berarti harus benar-benar teliti dong lihat pengumuman instansinya ya. Iya. Jadi jangan buru-buru daftar, takut kelewat. Masih lumayan panjang waktunya sampai tanggal 21 ya. Dibaca dulu aja tiap persyaratan baik-baik. Kalau masih ada yang masih bingung banget, perlu ditanyain, kurang jelas pengumuman instansinya, silakan kontak call center instansi yang ada di portal SSCSN, bisa melalui situ, atau bisa melalui helpdesk yang SSCSN. Nanti di situ ada kontak ke instansinya juga. Jadi instansi juga kita sediakan admin helpdesk untuk menjawab keluhan yang masuk melalui helpdesk PKN. Oh iya Kak Endah, sekarang nggak bisa kita lihat ini ya. Kalau dulu kan waktu zaman saya masih muda daftar PNS, instansi ini udah dilamar sekian orang, instansi ini udah dilamar sekian orang, biar bisa ada perbandingan. Sekarang nggak ya? Nggak bisa, ini tiap hari dibahas ya. Blind competition katanya ya kan? Blind competition, tuh. Ingetin teman-teman ya, ini disebutnya sekarang blind competition. Jadi kompetisi yang nggak kenal lagi siapa-siapa lawan kamu, siapa temen kamu. Kita cari lagi ya pertanyaan yang agak menarik deh. Ini boleh satu gak tadi aku lihat di ini nih? Boleh ya? Ini ada ini Kak Indah. Jadi ada yang P3K, dia itu katanya sudah mengisi semuanya, tiba-tiba pas mengisi formasi di sekolahan yang dia lamar itu tidak ada formasinya. Itu apa bisa ikut ke sekolah lain atau sesuai dengan ketetapan harus ada di sekolahnya kalau untuk yang P3K? Gimana tuh Kak Indah? Iya, P3K tahap 1 ya. Kalau tidak ada formasinya silakan pilih. Yang penting masih di satu instansi yang sama. Dan pendidikannya memang sesuai dengan SE Dikbudnya. Oke, itu ya dicatat ya. Tapi ya perlu di notes juga yang tahap 1 ini kan yang bisa ikut yaitu yang honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan K2 ya. Oh, kalau swasta nggak bisa berarti ya? Swasta itu nanti di tahap 2. Jadi swasta itu memang belum sampai pilih formasi. Oh iya ya. Waktu kita kayaknya udah makin mepet nih ya. Ada 3 menit lagi untuk closing statement mungkin dari Kak Indah dan Kak Denny sebelum kita tutup. Silakan Kak Indah atau Kak Denny. Kak Indah dulu sedikit, nanti saya nambahin sedikit. Oh ternyata selain komen ini bisa baca Q&A box ya. Oke, katanya baca dari situ. Oh ampun, ini kalau melamar CPNS pakai surat rapid antigen. Nah itu pertanyaan juga tuh ada yang vaksin, harus pakai surat vaksin nggak? Ya itu nanti ikuti aja ya ketentuan saat tes. Karena tiap wilayah kan, apalagi sekarang kalau masa darurat ini kan harus bawa keterangan vaksin sama keterangan antigen tuh. Jadi ya itu diikuti aja. Nah terus buat teman-teman nanti yang memang mau melamar masih banyak waktu sampai tanggal 21, jadi dibaca baik-baik semua informasi yang ada di portal kami di sscsn.go.id.
baca juga di situ ada pengumuman setiap instansi. Jadi misalnya udah ada kandidat instansinya nih, di list dulu. Nanti kalau udah di list, dibaca baik-baik persyaratan tiap instansinya, karena bisa saja berbeda. Ada syarat-syarat tertentu yang kadang diminta oleh instansi. Nah, terus jangan panik kalau misalnya ada galat atau ada error di aplikasi, bisa kontak ke kami, karena ada bantuan juga di helpdesk, ada di lapor juga ya. Tapi jangan dikit-dikit panik dikit tanya, panik dikit tanya, bisa ditunggu, karena memang jujur secara sistem ini cukup banyak banget yang akses. Jadi mungkin kalau agak lama loadingnya ya ditunggu aja. Jangan juga kita serbu di awal-awal sama di akhir-akhir. Nah, di tengah gini biasanya agak sepi nih. Soalnya pelamar itu biasa daftar akun di awal tapi submit di akhir. Nah, itu diperhatikan juga timingnya. Kalau udah yakin langsung submit, tapi dibaca lagi. Pokoknya intinya baca semuanya baik-baik, kalau udah yakin langsung submit gitu. Terima kasih Kak Indah. Dari Kak Deni nih, Kak Deni pamungkas biasanya Kak Deni nih. Oke ya, sekali lagi buat teman-teman. Oh ya, sebelumnya terima kasih dulu buat Kak Indah ya, udah ngasih penjelasan. Tadi saya kira udah banyak banget informasi yang teman-teman bisa dapatkan dari Kak Indah. Sekali lagi Kak Indah nih PIC, tim teknisnya di SSC ASN. Jadi teman-teman beruntung banget bisa, oh ini yang jawab saya di itu ya, gitu. Yang jawab di headless sih ini mukanya ya. Nah gitu ya. Sekali lagi kita ingetin ke teman-teman, seperti tadi udah disampaikan sama Kak Indah, bahwa jangan sedikit-sedikit tanya. Coba biasakan, budayakan membaca. Di di internet banyak sekali referensi yang bisa teman-teman baca di portal Kemendikbud, di SSK ASN, di portal BKN. Itu banyak banget informasi yang bisa teman-teman baca, dan ini juga ngurangin load pekerjaan buat teman-teman di kita gitu. Kenapa? Karena kalau kita banyak load pekerjaannya, nanti teman-teman ketunda jawabannya. Karena kita nggak mau ngejawab teman-teman pakai robot. Gampang aja sebenarnya bikin pakai robot, tinggal jawab gitu. Halo kakak, jawabannya semaunya kita gitu kan, gampang. Tapi kita nggak mau. Kita maunya teman-teman nanya apa dijawab dengan benar-benar, dengan serius, sesuai dengan apa yang teman-teman tanya. Jadi sekali lagi kita saranin ke teman-teman baca dan baca. Oke, Kak Dei, saya kira begitu ya. Ya, oke. Terima kasih Kak Indah sama Kak Deni. Untuk pagi ini kita besok ketemu lagi dengan bintang tamu yang lain yang juga kece-kece juga. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Oke, thank you ya semuanya.